Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Arif Sunyarto akan mempresentasikan bagian materi tentang Al-Quran. Kita akan melihat beberapa materi yang berkaitan dengan Al-Quran. Kita berupaya untuk mengenal Al-Quran. Yang pertama adalah tauhid. Kita akan melihat definisi dari Al-Quran, baik secara etimologi maupun terminologi. Etimologi Al-Quran berasal dari kata qiraah, yaitu dengan kata qaraah, yang berarti menghimpun atau menyatukan. Jadi secara etimologi, qiraah adalah merangkai huruf-huruf sehingga menjadi dalam sebuah kalimat. Oleh karena itu, secara istilah, Al-Quran adalah suatu rangkaian dari sebuah kata-kata yang diatur sendiri oleh Allah SWT dan kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Dan ketika kita membaca Al-Quran, justru itu bernilai ibadah. Itulah yang berbeda dengan Al-Quran dibanding bacaan-bacaan lainnya. Berikut adalah mukjizat Al-Quran. Yang pertama, kita akan melihat bahasa dalam Al-Quran itu jauh melebihi keindahan bahasa yang disusun oleh sastrawan-sastrawan Arab. Itu yang menjadi kata kunci dari bahasa di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya, kita akan melihat hukum. Al-Quran juga memuat hukum-hukum. Setidaknya, para ulama membagi dalam 3 pokok hukum. Yang pertama, hukum i'tiqadiyah atau bicara tentang ilmu tauhid. Ilmu tauhid ini yang menjadi dasar bagi seseorang untuk kemudian menempuh jalannya menuju surga atau mendekat kepada Allah atau kemudian mencapai derajat orang-orang yang bertakwa. Maka kita lihat dalam sejarahnya pada saat fase Makkiyah, Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah bagaimana menanamkan akidah. Jadi, hukum di dalam Al-Quran bicara tentang ilmu tauhid yang menjadi dasar keimanan seseorang. Bicara tentang iman. Bicara tentang iman kepada Allah, malaikat, kitab-kitab, rasulnya, hari kiamat, dan qada dan qadar. Yang kedua, yaitu hukum tentang khuluqiyah, tentang akhlak. Ini yang menjadi penyempurna. Ketika seseorang sudah beriman, maka disempurnakan lewat keindahan akhlak orang muslimin atau orang mukminin. Yang ketiga adalah bicara tentang ilmu syariat. Ilmu syariat inilah yang kemudian menjadi penerapan dalam setiap ibadah-ibadah kita. Yang syariat itu dibagi menjadi 2, ada yang ibadah mahdhah dan ghairu mahdhah. Ibadah yang berkaitan dengan kehambaan kita kepada Allah dan ibadah-ibadah yang berkaitan dengan muamalah kita kepada orang lain. Gitu. Dan ilmu syariat inilah yang kemudian diturunkan dalam sebuah produk-produk fikih. Jadi ketika para ulama kemudian beristihad tentang suatu fikih, maka landasannya adalah yang pertama adalah hukum di dalam Al-Quran, yang kemudian dilanjutkan dengan hadis dan dilanjutkan dengan hukum-hukum yang lain. Jadi setidaknya mukjizat tapi terbagi 3 tadi, yaitu tauhid, akhlak, dan syariah. Selanjutnya tata letak dan urutan. Ini sebenarnya bisa dibaca di dalam tampilan slide. Pada dasarnya secara umum, tata letaknya di awal-awal turunnya wahyu itu ditulis di pelepah, kulit hewan, tulang. Sehingga pada masa Abu Bakar, atas usulan Umar bin Khattab, kemudian dilakukan perapihan. Perapihan terus-menerus dan berjalan sampai kemudian terbentuklah mushaf di zaman Utsman bin Affan. Lalu pertanyaannya, bagaimana urutannya? Kenapa
ayat yang pertama kali turun tidak diletakkan pada halaman pertama atau paling awal. Misalnya ayat yang pertama kali turun adalah Quran surat Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa tidak ditetapkan menjadi urutan halaman pertama? Karena urutan semua wahyu itu diatur atas izin Allah SWT. Sudah diatur oleh Allah SWT, disampaikan kepada Nabi Muhammad. Sehingga urutan-urutan tersebut tidak kemudian berubah. Gitu. Sehingga ada aturan yang mengatur urutan-urutan tersebut. Ada ilmunya, itu ilmunya bernama munasabat. Sehingga semua sudah teratur. Kenapa Al-Fatihah diletakkan di depan, kenapa kemudian Quran Surat An-Nas ada yang di paling belakang. Itu semua sudah ditentukan oleh Allah. Dan kemudian disampaikan kepada Rasulullah SAW. Ini beberapa tambahan tentang mukjizat Al-Quran yang meneliti tentang bilangan-bilangan di dalam Al-Quran yang memberikan satu keajaiban, memberikan satu hal yang menarik ketika mengkaji dalam aspek bilangan di dalam Al-Quran. Yang pertama dari Rasyid Khalifah, yang kedua dari Abu Razak Naufal, yang selanjutnya Abu Rahza Najib, yang semua membahas tentang berkaitan dengan bilangan-bilangan di dalam Al-Quran. Lalu, apa isi atau berita di dalam Al-Quran? Yang pertama adalah pemberitaan kisah masa lalu. Kisah masa lalu dari mulai Nabi Adam hingga Nabi Muhammad semua menjadi penceritaan. Atau kisah-kisah yang terjadi pada saat zaman Nabi Muhammad. Sebagaimana misalnya kisah fitnah yang terjadi pada Aisyah, itu juga menjadi kisah masa lalu. Walaupun semuanya adalah kisah masa lalu, tetapi karena ini sejarah, tentu akan bermakna atau menjadi ibrah, menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang membacanya di masa setelah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, bicara tentang peristiwa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Peristiwa-peristiwa sesuatu hal yang tidak manusia belum mencapai pikirannya ke sana atau memprediksi bagaimana kondisi alam masa depan. Sebagaimana contoh tentang hari kiamat yang akan benar-benar terjadi dan bagaimana kondisinya hari kiamat. Itu digambarkan di dalam Al-Quran. Selanjutnya, mukjizat Al-Quran di dalam muatan beritanya juga memuat hal-hal yang gaib. Hal-hal yang tidak bisa kita ketahui lewat logika pikiran atau akal atau ilmu pengetahuan. Sebagai contoh, di dalam Quran Surat Al-Kahfi, bagaimana tentang ruh, kita tidak mengenal ruh, bagaimana bentuknya ruh, dan bagaimana ruh itu lepas dari jasad seorang manusia. Itu semua juga tidak diketahui oleh akal manusia. Ini juga sebagai contoh bagaimana mukjizat Al-Quran tentang hal-hal gaib. Ya, kisah antara Nabi Musa dengan Fir'aun. Diselamatkannya badan Fir'aun ketika mengejar Nabi Musa. Dan diceritakan dalam Quran Surat Yunus ayat 92. Selanjutnya yaitu fadilah bersama Quran. Ya, ada beberapa hal yang menjadi rincian. Yang pertama adalah Al-Quran sebagai cahaya, Al-Quran sebagai nur, Al-Quran sebagai petunjuk huda, Al-Quran sebagai syafaat, karena bagi mereka yang membaca Al-Quran akan mendapatkan syafaat yaumil akhir nanti. Bagaimana kemudian kita berinteraksi dengan Al-Quran? Setidaknya ada beberapa tahapan-tahapan bagaimana kita membangun interaksi dengan Al-Quran. Yang pertama adalah membaca. Karena awalan bagi kita untuk berinteraksi yang paling awal yaitu membaca. Kita berupaya agar rajin untuk membaca Al-Quran. Dan perintah Al-Quran yang pertama adalah Iqra. Untuk kemudian membaca. Dan interaksi yang pertama adalah membaca, baru setelahnya adalah memahami. Kita berupaya untuk memahami karena di dalam Al-Quran menjadi pembelajaran. Ya, tadi sudah sampaikan menjadi petunjuk bagi orang-orang bertakwa, menjadi pembelajaran bagi orang-orang yang beriman. Yang selanjutnya tentu yang paling penting adalah mengamalkan dan
mengajarkan. Lebih lengkapnya akan saya sampaikan di dalam satu file yang lain, berbicara tentang keutamaan-keutamaan di dalam berinteraksi kepada Al-Quran. Jadi ini menjadi penting karena khairum man ta'allama al-Quran an wa'alamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Itu adalah menjadi pembelajaran bagi kita agar kita senantiasa mempelajari Al-Quran, mulai dari membacanya, memahaminya, kemudian mengamalkan dan mengajarkan kepada orang lain. Sekian, terima kasih untuk materi membangun paradigma Al-Quran. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.